Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saronas Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu berikut ini. Di tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perlindungan dan bimbingan-Mu. Pagi ini kami ingin memulai pelajaran, sertai dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu-Mu Bapa. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, misalnya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, bahkan perzinahan. Krisis moral, yaitu tanggung jawab suami kepada istri itu dilalaikan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Masalah keluarga ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja Kristen perlu dibekali dengan norma-norma di dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani sehingga kelak keluarga yang dibangun adalah keluarga yang kuat di dalam landasan moral sehingga masalah ini dapat dikurangi. Tanpa pondasi yang kuat, tidak ada rumah yang tetap berdiri tegak melawan bencana tersebut. Sama halnya dengan keluarga. Kekuatan berdirinya keluarga adalah memiliki pondasi yang kuat. Di dalam Alkitab telah difirmankan apa landasan yang kuat di mana sebuah keluarga harus berdiri. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang orang bijaksana dan orang yang bodoh. Mari kita saksikan video berikut ini. Tukang bangunan yang bijaksana memilih dasar di atas batu karang. Kemudian dia tidak perlu khawatir dengan hujan yang amat deras. Kenaikan air secara tiba-tiba yang dapat menyapu bersih rumah-rumah dan angin keras yang memukul semua rumah-rumah. Sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang mempunyai pondasi yang kuat. Seorang tukang bangunan yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Mungkin supaya dekat dan mudah untuk mendapatkan air di sungai yang kecil. Penghuni rumah tidak perlu takut sepanjang cuaca tetap baik dan langit tetap biru. Tetapi bila tanpa peringatan yang cukup, cuaca berubah. Awan sudah mulai berkumpul, hujan turun, aliran air naik,
dan angin bertiup, maka rumah itu akan roboh dengan kerasnya. Apa yang dapat dipelajari dari perumpamaan ini? Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang. Yang diwakili oleh batu karang adalah Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat meski harus mengalami berbagai tekanan yang sulit. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Berbeda dengan orang yang bijaksana, orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir melambangkan orang yang membangun kehidupannya dengan tujuan jangka pendek dan di atas dunia, misalnya seperti harta, kekuasaan, dan kehormatan. Semua hal duniawi ini sifatnya tidak tetap, seperti pasir yang mudah bergeser. Jika persoalan datang, hasilnya adalah kehancuran. Keluarga Kristen memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak di dalam keluarga. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi anggota keluarganya. Apakah kita tahu bahwa pribadi Kristen dalam jemaat awal mempunyai kebiasaan untuk mengembangkan kehidupan rohani dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Pribadi Kristen yang kuat juga harus mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak dan remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Bagi orang Kristen, memiliki karakter bangsa memang sangat penting dan hal itu dapat mendukung karakter Kristen yang dibangun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus meringkaskan karakter Kristen itu adalah melakukan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, Engkau Allah yang berkuasa atas hidupku. Aku ingin berkembang sebagai remaja yang meneladani-Mu, pribadi yang kuat, tangguh, sederhana seperti hidup Tuhanku, selalu memuliakan Tuhan menjadi berkat dalam keluargaku. Aku ingin berkorban bagi keluargaku sebagai tanda kasihku bagi keluarga dan Tuhanku. Arahkan masa depanku berkembang dan tumbuh bersama-Mu. Ingin aku persembahkan masa depan bagi-Mu Tuhanku. Amin.